Oke, di video kali ini gue akan membahas bagaimana cara mendapatkan 100 juta pertama di usia 20-an. Nah, gue akan bahas topik ini dari berbagai data dan informasi yang gue dapatkan dari source yang udah kredibel, dan juga pastinya gue tambahin dari pengalaman pribadi gue dan bagaimana gue mendapatkan 100 juta pertama di usia 20-an, yang lebih spesifiknya mungkin di usia 23 tahun. Nah, kita akan masuk langsung kepada materinya. Perlu diketahui bahwa 100 juta pertama itu bukan sekedar cuman kayak cepet-cepetan atau perlombaan. Jadi ini semua ada strukturnya dan nggak perlu kita lomba-lomba kayak siapa duluan nyampe ke 100 juta pertama. Semua orang punya timelinenya sendiri dan semua orang punya waktunya sendiri. Nah, tapi ada memang sedikit sistem atau hacks bagaimana caranya kita bisa mendapatkan 100 juta pertama kita di usia 20-an. Dan pastinya membutuhkan sistem dan juga sedikit keberuntungan. Nggak cuma semuanya pure luck, ada juga sistemnya. Kita masuk langsung kepada frameworknya ya. Nah, frameworknya itu simple banget. Kita bisa pertama lihat dulu ke kurva ini, yang dimana sebenarnya kita bisa melihat di sininya awalnya rata, ya kan? Sangat berat untuk naik, tapi sekalinya udah naik ini dia bisa eksponensial langsung naik ke atas. Nah, ini menandakan bahwa 100 juta pertama itu adalah yang paling slow. Kenapa? Karena di 100 juta pertama, untuk mendapatkan 100 juta pertama, kita pasti dari posisi yang pertama kita nggak punya kapital. Kecuali ya beda cerita kalau misalkan kita punya privilege khusus, di mana kita mungkin mendapatkan kapital dari orang tua. Tapi kita ngomongin kita nggak punya privilege dari orang tua, kita nggak punya kapital. Lalu kita low leverage. Leverage ini apa? Leverage ini kita ngomongin tentang waktu. Waktunya dalam arti jam terbang ya, bukan waktu kosong ya, tapi jam terbang pastinya juga dari skill, aset, sistem, dan lain sebagainya. Kita nggak punya nih. Dan juga kita low network, yang pastinya kita misalnya di usia 20-an kita baru graduate tuh, umur 22 baru wisuda, ya kita punya kenalan sedikit, kecuali kita balik lagi punya privilege, mungkin network dari orang tua ya, dan lain sebagainya. Dan kita juga punya banyak pilihan, jadi pilihan kita nggak banyak untuk melakukan banyak hal ya, karena ada beberapa hal yang kita harus lakukan kalau misalkan kita udah punya capital. Kalau kita nggak punya capital, kita nggak bisa ke arah sana. Jadi kenapa itu 100 juta berasa paling lambat, dan itu wajar, jadi kalian sabar aja. Dan kita akan masuk kepada rumus utama. Rumus utama untuk 100 juta itu tidak ada yang lain, tidak ada yang bukan, udah pasti ini. Pertama kita membutuhkan yang namanya capital. Nah, bagaimana untuk mendapatkan capital? Capital itu rumusnya income dikurangin survival cost. Nah, tapi kalau kita ngomongin survival cost ini, kita nggak termasuk kepada gaya hidup, lifestyle, jalan-jalan ke mall, beli barang branded, dan lain sebagainya. Bener-bener cuman cost yang harus kita penuhi kalau nggak kita mati. Jadi, taruhannya adalah mati. Kalau misalkan kita nggak penuhi, kita nggak mati, berarti itu bukan cost ya. Nah, jadi ada juga misalkan kita dapat capital nih, dari capital ini ya kita kalikan dengan leverage, baru bisa dapat 100 juta. Nah, leverage itu yang seperti tadi gue bilang, mungkin waktu, sistem, aset, skill, dan lain sebagainya. Dan itu penting banget untuk kita asah. Jadi fokuslah kepada ini, leverage dulu, dan juga kepada capital nih. Karena ini satu-satunya cara untuk mendapatkan 100 juta. Nah, kalau income kita ngomongin ada 3 nih, ada aktif, semi aktif, sama pasif ya. Kita ngomongin cuma bahas di income ini doang nih. Nanti untuk yang lainnya mungkin kita bahas di lain waktu. Nah, untuk income tuh ada 3 jenis ya, berdasarkan cara perolahannya. Yang pertama adalah active income, itu dari gaji, income dari freelance atau dari komisi ya. Oke, yang kedua adalah semi active. Semi active ini contohnya adalah konten dan referral. Jadi kita kerjanya di awal, tapi ntar kita panen di akhirnya gitu. Kayak contoh kita misalnya bikin konten terus taruh di YouTube atau di Instagram dan kita bisa monetize. Atau referral nih, sekali kita bikin konten terus kita taruh link referral, kalau ada orang penjualan kita dapat commission. Nah, yang ketiga kita ngomongin kepada passive income. Passive income itu seperti investing ya, business equity atau IP. IP itu atau hak cipta. Contoh IP itu misalnya kalau misalkan kita bikin film gitu kan. Habis itu misalnya kita hak ciptain, ya kita patenin. Atau misalnya kalau nggak kita bikin franchise, kita hak ciptain, kita IP-in intellectual property. Atau misalkan kita bikin suatu contoh karya yang kita bisa patenin dan kita mendapatkan uang dari situ. Dapatkan namanya royalty. Nah, setelah itu kita harus fokuskan kepada apa? Usia 20-an itu bukan saatnya atau bukan waktunya untuk bikin passive income. Masih jauh, kita masih jauh banget dari sana ya. Di usia 20-an kita harus fokus kepada massive income. Karena cuma dengan massive income kita bisa mendapatkan massive capital untuk kita leveraging ke 100 juta. Oke, sekarang kita akan masuk kepada 3 skenario bagaimana seseorang di usia 20-annya bisa mendapatkan 100 juta pertamanya. Kita punya skenario yang pertama, skenario A. Di sini dia usia 22 tahun. Pekerjaannya adalah mid-level corporate employee, ya, misalnya dia middle level manager, misalnya contoh kayak head of marketing, head of finance atau manager level yang lainnya. Dan income dia kurang lebih 8 juta per bulan ya, dengan survival cost-nya 5 juta per bulan. Nah, survival cost ini yang tadi kita bilang ya, bagaimana kita untuk bisa bertahan hidup termasuk kos-kosan dan makan minum dan sebagainya, tapi nggak masuk gaya hidup. Nah, dari sini dari 8 juta kurang 5 juta kita bisa mendapatkan capital 3 juta nih sebagai ya mid level corporate employee kalau dengan di usia 22 tahun. Nah, di sini ya 100 juta dibagi 3 juta, kita bisa mendapatkan 100 juta pertama kita dalam waktu 34 bulan. Jadi kelihatannya atau kurang lebih 2,8 tahun. Wah, lama banget ya, kayaknya bisa 3 tahun. Ya, memang agak lama, cuman nggak perlu difokusin berapa lamanya. Karena yang penting kan kita nyampe ke 100 jutanya. Makanya tadi di awal gue bilang 100 juta itu bukan perlombaan. Tapi 100 juta itu adalah merupakan jalan jangka panjang bagaimana kita bisa mendapatkan ke 1 miliar, mungkin 10 miliar dan lain sebagainya.
Yang penting kita korbanin 2,8 tahun dulu nih untuk sisa hidup kita bisa mendapatkan 100 juta bahkan ratusan juta dan miliaran berikutnya. Oke. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman nggak mau ya menunggu 2,8 tahun, terus apakah ada jalan lain? Ya ada jalan lainnya dengan waktu yang lebih singkat, tapi ada pengorbanan yang lebih gede. Contoh kalau misalkan di sini kan kita nggak perlu sorry to say, maksudnya kita bukan mendiskreditkan satu pekerjaan tertentu, tapi di sini kita ngomong paling banyak yang kita korbankan adalah waktu kita dan energi kita doang ya. Jadi untuk ngomongin skill dan juga aset di sini nggak terlalu gede. Nah kalau kita mau masuk yang lebih gede itu ada skenario B nih. Nah ini misalnya ada orang usia 23 tahunan, jobnya freelance dan misalnya contoh dia punya agensi sosmed. Tapi di sini dia nggak gratis loh, dia nggak cuma punya energi sama waktu, tapi juga punya capital. Ingat, untuk bangun agensi sosmed ini punya capital. Capitalnya itu apa? Leverage-nya. Kita ngomongin leverage deh, biar nggak nyaru sama capital modal uang ya. Leverage-nya itu dia butuh skill, dia butuh aset juga. Contoh misalkan laptop, HP, dan lain sebagainya. Dan juga dia harus punya cost yang lainnya, itu karyawan. Makanya di sini kita ada ngomongin expenses ya. Expensesnya ini untuk maintain si agensi sosmednya ini, 5 juta per bulan misalnya. Paling kecil-kecilnya. Nah, income dia tapi bisa misalnya sebulan dapat 3 project lah. Ya, setiap bulan dapat 3 project kurang lebih 8 juta. Berarti kan income dia kurang lebih 24 juta per bulan. Dikurangin survival cost 5 juta dan juga expenses 5 juta. Berarti net income dia misalnya 10 juta berarti ya. Nah, sorry, bukan 10 juta. Ini 10 juta. Berarti capital dia 14 juta. Nah, dia bisa save 14 juta setiap bulannya. Untuk nanti ke depannya dia invest dan lain sebagainya. Nah, untuk mendapatkan 100 juta pertamanya dibagi 14 juta, berarti dia cuma butuh waktu 7 sampai 8 bulan, lebih singkat. Tapi di sini ingat, di sini kita cuma butuh time dan energi. Ya, ini semua orang punya nih time sama energi nih, ya. Skill ada juga, tapi leverage-nya nggak terlalu banyak ya. Kalau di sini kita butuh yang namanya time, kita butuh energi, pastinya. Kita juga butuh skill and knowledge bahkan. Bahkan terkadang kita harus butuh HR juga nih, human resource. Kenapa? Karena kan kita nggak mungkin kerja sendiri, ada expensesnya. Nah kalau misalkan kita nggak punya ini, ya kita harus mulai dari sini dulu. Kalau capitalnya ada, kita bisa leveraging ke sini. Nah itu caranya, oke? Kalau kalian mau lebih cepat lagi, bisa pakai yang ini. Tapi ini harus diketahui bahwa ini nggak pasti ya. Ini agak lebih sulit. Kenapa? Kita breakdown. Misalnya ada orang usia 22 tahun ya. Nah ini kerjanya misalnya jadi sales nih. Dia karyawan lepas lah ibaratnya ya. Dia karyawan non kontrak tapi punya afiliasi gitu sama satu perusahaan. Contoh dia agent properti atau enggak agent asuransi gitu ya. Nah, gua sendiri pakai yang ini ya. Karena kenapa ya? Gue punya bidang di sini. Gua ada keahlian di bidang asuransinya. Nah, jadi income-nya misalnya nih, dia bisa lakuin 8 deals lah. Dia bisa closing 8 deals dengan masih minimal dengan setiap kali deal misalnya dapat 25 juta. Karena kan kalau jual rumah atau jual asuransi dengan amount yang besar kan bisa dapat komisi yang lebih besar juga. Jadi dia dalam setahun bisa dapat 300 juta misalnya. Nah, dengan 300 juta setahun, dengan survival cost dia 72 juta, ya 5 juta per bulan kali 12, berarti dia dapat netnya 228 juta dalam waktu setahun. Tapi ya, berarti untuk dapat 100 juta pertama jadi dia cuma butuh 4-5 bulan. Cuman, pertanyaannya, apakah pasti? Enggak. Belum tentu dia dapat 8 deal setahun, ya kan? Dan belum tentu setiap dealnya dapat 25 juta. Jadi ini lebih variabel, lebih variatif. Jadi sebenarnya 4-5 tahun ini ya, ini ada yang bisa dapat, dan pengalamannya ada juga, ada orang-orang yang mendapatkan ini, ada juga yang nggak bisa. Dan problemnya tidak semua orang memiliki privilege untuk bisa jalan yang ini. Nah lihat deh, kalau kalian perhatiin ini survival cost-nya per tahun. Kenapa? Karena kita nggak bisa tahu nih, ini 8 deals ini dapatnya setiap bulan, setiap kuartal atau setiap apa. Dan untuk misalnya kita lagi nggak ada deals dan nggak ada income, kita masih ada yang nokangin gitu ibaratnya ya. Ada privilege gitu. Mungkin misalnya kita masih tinggal sama orang tua, kita masih ada orang tua yang bisa support dan lain sebagainya. Nah di sini kita butuh yang namanya time, ya, energy, skill pastinya, ya kan? Dan juga mungkin capitalnya di awal. Bisa jadi sebenarnya kalau kita nggak punya privilege sama sekali, dari sini hedging ke sini, baru ke sini, gitu. Nah either way teman-teman bisa pilih. Intinya semuanya sebenarnya bisa dapat 100 juta, ya, 100 juta dalam usia 20-an. Tapi bagaimana kita bisa mengontrol, mendapatkan capital dan menjadikan capital itu ya sebagai leverage untuk dapetin 100 juta per bulan. 100 juta pertama ya. Dan perlu diingat bahwa 100 juta pertama itu bukan tujuan akhir kita. Itu cuma tiket masuk ke permainan yang sebenarnya. Setelah 100 juta pertama, gameplaynya udah beda lagi dan itu kita akan bahas mungkin di video selanjutnya. Oke, itu dia untuk video kali ini. Gua harap video ini membantu kalian menjawab pertanyaan bagaimana cara mendapatkan 100 juta pertama di usia 20-an. Semoga kalian semua bisa mengimplementasikannya dengan baik dan semoga video ini juga bermanfaat bagi kalian semua.
Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh klik tombol like, dan sekiranya video ini bermanfaat, kalian boleh klik share dan share ke teman-teman kalian atau saudara kalian yang membutuhkan. Dan apabila kalian ada request, feedback, atau saran untuk konten-konten gua, kalian boleh tulis di kolom komentar. Dan terakhir, apabila kalian mau lihat konten-konten seperti ini lebih banyak lagi, kalian boleh tekan tombol subscribe dan juga nyalakan notifikasi untuk tetap update dengan video-video gua selanjutnya. So, itu dia untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan.